semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dalam online experience Gracia Community Prokerto kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, serta teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung juga. Semoga tayangan kami bisa menjadi berkat untuk Anda semua. Dan untuk teman-teman saya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, semoga diberi kekuatan, kesehatan, dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Teman-teman, bicara tentang garam, kita semua tahu, walau dengan sedikit garam, tapi bisa mempengaruhi cita rasa makanan menjadi lebih sedap. Demikian juga tentang terang, walau dengan setitik terang, ruangan yang gelap bisa menjadi lebih terang, jelas, dan bercahaya. Nah sekarang, apa itu terang dan garam dunia? Kita akan saksikan selengkapnya khotbah dari Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, rekan saya Yusak dan Dianca beserta dengan GCC Band Prokerto akan menyanyikan sebuah lagu dengan lagu Dia Mengerti. So, teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terlambat sudah.
Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa kembali dalam ibadah hari ini. Harapan kita semua adalah tetap teguh di dalam Tuhan dan berusaha untuk menjadi bejana kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Seminggu lagi saudara-saudara kita akan merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Kita berdoa agar mereka yang akan merayakan Lebaran tetap dilindungi Tuhan. Tetap jaga kesehatan masing-masing karena pandemi belum berakhir. Yang belum vaksin, usahakan untuk vaksin. Yang sudah divaksin juga tidak boleh gegabah, tetap melaksanakan prokes tinggi karena semua demi kebaikan kita masing-masing. Seseorang menuliskan gurauannya, ada 3 tinggal yang harus kita pilih. Tinggal di rumah saja, tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Mari kita membantu pemerintah dan mau belajar taat pada peraturan pemerintah dengan tinggal di rumah saja demi keselamatan, kesehatan kita bersama. Doa saya, Tuhan Yesus terus menyertai dan melindungi Bapak Ibu Saudara semua dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran dasar tentang 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus yang mencerminkan karakter para pengikut Yesus. Sekarang kita akan mempelajari Matius 5 ayat 13 yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Panggilan para pengikut Yesus untuk menjadi garam dunia ini merupakan panggilan yang masih relevan bagi gereja Tuhan di masa kini untuk berbuat sesuatu yang baik. Implementasi atau pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi garam bagi dunia ini mutlak merupakan bukti untuk dilakukan para pengikut Yesus sebagai bukti iman kepada Kristus. Menjadi garam bagi dunia pada zaman ini adalah satu langkah positif agar dapat memberikan rasa kebaikan bagi dunia, karena dunia sudah penuh dengan kejahatan yang merusak moral dan akhlak manusia. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Artinya, jadilah pengikut Yesus yang bisa memberikan rasa asin atau yang bisa membawa rasa. Garam itu penting sebagai pemberi rasa. Situasi zaman ini tidak lagi memberikan jaminan untuk dapat menjadi lebih baik. Moralitas manusia semakin buruk dari hari ke hari. Tingkat kerohanian manusia juga semakin menurun. Alat ukur penurunan kerohanian adalah mayoritas manusia lebih suka disebut sebagai orang beragama daripada disebut orang yang percaya dan pengikut Yesus. Mengapa demikian? Mungkin karena Tuhannya berbeda-beda. Di mana bedanya? Pekerjaan bisa menjadi Tuhan. Hobi sekarang juga bisa menjadi Tuhan. Komunitas juga bisa menjadi Tuhan. Selera juga bisa menjadi Tuhan. Gadget saat ini lebih berharga dari segalanya dan sebagainya. Seorang mahasiswa mengadakan penelitian tentang dampak penggunaan gadget bagi beberapa anak muda di beberapa tempat, dan hasilnya bahwa rata-rata di atas 70% berdampak negatif. Itu baru elektronik dan bagian terkecil gadget. Kerinduan Yesus agar para pengikutnya menjadi garam dunia adalah tugas dan tanggung jawab gereja di sepanjang kehidupan dalam dunia ini. Hendaklah pengaruh baik dari setiap kita terasa di dalam dunia ini. Adalah percuma bila seseorang menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dunia ini. Pengaruh kita digambarkan seperti garam. Garam dipakai untuk memasak. Wujud garam dalam masakan tidak terlihat, tetapi orang bisa merasakan adanya masakan yang sudah diberi garam. Coba kita bayangkan, saat kita membeli makanan, misalnya soto ayam, bagaimana rasanya soto ayam tanpa garam?
Walaupun semua bumbu-bumbu lengkap, tanpa garam tentunya rasanya hambar. Di sini Tuhan Yesus memakai hal yang sangat sederhana untuk mengungkapkan maksudnya. Jangan memiliki kehidupan sebagai pengikut Yesus yang hambar tanpa rasa. Saudara-saudara, garam merupakan salah satu bumbu dapur yang familiar bagi banyak orang. Garam juga merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi penting dan diperlukan. Selain harganya terjangkau dan murah, garam juga mempunyai manfaat besar bagi kesehatan, kecantikan, dan kebersihan. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan garam untuk keseimbangan cairan dan fungsi otot maupun syaraf. Kandungan natrium dalam garam diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, untuk kesehatan jantung, hati, liver, dan ginjal. Ada satu masa di mana garam lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Saudara pernah mendengar kata salary yang berarti gaji, yang setiap bulan bisa membuat orang senang? Kata salary diambil dari kata Latin salarium yang artinya uang garam. Kata yang digunakan pada zaman peradaban Romawi. Zaman dulu, garam sering digunakan untuk berbagai keperluan penting dalam perdagangan. Juga dipakai untuk memberi upah atau honor sampai mendapat sebutan emas putih. Pasukan Romawi dibayar dengan garam sebagai upahnya, karena waktu itu garam sangat berharga, seperti harga emas. Dan di abad ke-10 sebelum Kristus, orang Keltik di Eropa merupakan orang pertama yang juga menggunakan garam sebagai alat bayar gantinya uang. Matius 5 ayat 13 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini menyatakan agar kita sebagai pengikut Yesus bisa menjadi alat yang penting, menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap sesama kita, masyarakat, karena kita mendapat identitas baru, yaitu jadi garam dunia. Kita ditempatkan di dunia ini dengan tujuan khusus oleh Tuhan, agar kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bisa menjadi pembawa rasa bagi sekitar kita. Pengikut Yesus merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang baik. Kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak menjalankan fungsi kita dengan semestinya, tidak akan ada masyarakat yang dikehendaki Allah. Menjadi pengikut Yesus memang kontroversial. Di satu pihak dihina, diejek, dianiaya, Matius 5 ayat 10-12. Tetapi di lain pihak dibutuhkan seperti orang butuh garam. Inilah kebanggaan kita. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kita telah menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita benar-benar telah menjadi garam bagi mereka? Apakah dunia sungguh-sungguh bisa merasakan dan menikmati daya guna dan faedah keberadaan kita di antara mereka? Menjadi garam dunia adalah kebanggaan, tetapi juga tantangan yang harus kita jawab. Yang pertama, garam itu berharga. Kamu adalah garam dunia. Ini merupakan satu peringatan yang serius, karena bila garam menjadi tawar, tidak ada rasanya lagi, maka garam itu tidaklah berguna kecuali dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu bisa jadi garam dunia atau akan jadi garam dunia, tetapi kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia, karena itu pemberian Tuhan, bukan karena prestasi yang kita capai. Garam, bahan yang sekilas tampak remeh, namun tak ternilai harganya. Garam dipakai di mana-mana sepanjang zaman
dari zaman purba sampai sekarang. Tanpa garam, cairan dalam tubuh tidak bisa berada dalam keseimbangan yang wajar. Kesehatan pasti akan terganggu. Garam juga penting dalam industri kimia maupun obat-obatan. Sebuah buku tentang obat-obatan dari Tiongkok kuno mencatat tidak kurang dari 40 kegunaan garam untuk menyembuhkan penyakit. Fungsi garam yang menyatakan garam itu berharga adalah yang pertama, membersihkan. Pada musim salju, berton-ton garam disebarkan di jalan-jalan agar jalan tetap bersih. Air yang mengandung terlalu banyak kalsium dan magnesium dilunakkan dengan garam. Kalau gigi sakit, dianjurkan kumur dengan air garam untuk membersihkan kuman-kuman dan lain-lain. Kotoran pada kain juga bisa dibersihkan dengan air garam. Demikian pula para pengikut Yesus harus punya pengaruh untuk membersihkan. Ini berarti kita harus menjadi teladan yang baik bagi lingkungan kita, apalagi di saat pandemik belum berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan virus corona mungkin tidak akan pergi. Karena itu WHO minta setiap negara tetap waspada. Kapan berakhirnya pandemi masih sulit diprediksi dan perlu upaya keras untuk mengembalikan ke kondisi normal seperti sebelum virus penyebab COVID-19 ini mewabah. Yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian di berbagai kehidupan. Benar-benar menciptakan new normal. Salah satunya dengan gaya hidup yang sehat, menjaga kebersihan diri masing-masing, menjaga jarak, mengenakan masker. Kehidupan new normal akan menjadi kebiasaan sehingga tanpa disuruh dan dipaksa, kita akan terbiasa untuk menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Sebagai pengikut Yesus, kita memberi contoh kebersihan lebih dulu bagi sekitar kita. Bagaimana bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama kita? Kolose 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara, Tuhan tidak menempatkan kita di sebuah pulau yang isinya semua pengikut Yesus. Tetapi kita ditempatkan Tuhan di tempat kita masing-masing, bercampur dengan orang-orang lain, baik yang sudah menjadi Kristen atau non-Kristen. Tentu ada alasan mengapa Tuhan menempatkan kita seperti itu, karena kita harus menjadi garam yang mampu mengenalkan Yesus Kristus kepada orang lain dan membawa mereka menuju keselamatan kekal dalam nama Yesus. Karena itu, tepat sekali nasihat Paulus agar kita hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, terhadap mereka yang belum menerima jaminan keselamatan kekal, sambil menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Segala tindakan yang kita lakukan harus dilakukan dengan penuh hikmat, memiliki kata-kata dan kehidupan yang penuh kasih, memancarkan kasih Tuhan. Jangan sampai hidup kita jadi hambar, tetapi kita harus senantiasa siap menjadi garam yang mengasinkan sekitar kita. Menjadi hambar berarti ada atau tidak ada kita, tidak akan ada bedanya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kehadiran kita benar-benar membawa dampak. Ada sukacita, damai sejahtera, ada suatu atmosfer rohani saat kita ada di dalam lingkungan di mana kita berada. Kita perlu memiliki hikmat dalam perkataan kita agar melalui hidup kita orang-orang mulai tertarik dan bertanya kepada kita, mengapa hidup kita sungguh-sungguh berbeda dengan hidup kebanyakan orang di luar Tuhan? Maka kita harus siap dengan jawaban yang benar, yaitu ingin membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Peran kita tidaklah sederhana.
kita ditempatkan Tuhan di lingkungan kita saat ini, supaya melalui kehidupan kita, orang-orang luar dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukanlah perkara yang mudah. Sangat mungkin bahwa seumur hidup kita hanya sedikit orang yang dapat diselamatkan melalui hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bahkan kita harus mempergunakan segala sarana yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan buah-buah roh, sehingga kehidupan kita boleh menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, fungsi garam menyedapkan. Garam digunakan sebagai bumbu masak untuk menyedapkan. Tanpa garam, masakan yang termahal pun akan terasa hambar dan tidak enak untuk dimakan orang lain. Jadi garam sangat mempengaruhi makanan. Karena itu, kalau kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang-orang di dunia ini dan bukan sebaliknya, orang-orang dunia yang mempengaruhi kita. Apakah kehadiran kita benar-benar sudah menjadi garam yang memberkati dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita bagi kemuliaan Tuhan? Keluarga, tetangga, sekolah dan teman sekolah, tempat kerja, dan dalam pergaulan memberikan rasa yang baik atau menjadi penyedap, berarti memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Jadilah penyedap bagi lingkungan di mana kita berada. Caranya dengan menyebarkan bau harum Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita adalah bau harum Kristus yang menyebarkan keharumannya kemanapun kita pergi. Semerbak bau harum Kristus yang terpancar dari kehidupan para pengikut Yesus harus membawa suasana yang indah dan menyenangkan serta membawa kebaikan. Keberadaan kita, hidup dan pengajaran kita hendaknya mendatangkan perubahan-perubahan yang positif, yang tadinya tidak baik menjadi lebih menarik. Yang ketiga, fungsi garam mencegah pembusukan. Sebelum ada lemari es, garam secara luas dipakai untuk mengawetkan makanan, mencegah makanan dari proses pembusukan. Jika kita garam dunia, pengaruh asin kita, yaitu hidup baru, harus meresap ke lingkungan sekitar kita, baik keluarga maupun lingkungan lainnya, untuk mencegah pembusukan moral. Sekarang ini, kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi seperti ini, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Lingkungan yang dulu menakutkan diubah menjadi baik. Keberadaan kita dapat mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma-norma yang Tuhan tetapkan di tengah masyarakat umumnya bagi mereka yang hidupnya tidak suci, tidak takut akan Tuhan, tidak jujur, dan tidak tulus. Saat kita berada di sekitar mereka, kita dapat menghentikan perbuatan mereka yang tidak benar. Fungsi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita jadi garam dunia. Karena itu, kita harus menjaga baik-baik diri kita maupun ajaran kita, agar kita bisa mengurangi kebusukan dunia ini dan bukan malah menambahinya. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kata awas berarti suatu peringatan agar kita berhati-hati. Bukankah kita sering menjumpai kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana?
Misalnya di jalan raya yang akan ada tikungan. Ada tulisan, awas tikungan. Awas ada perbaikan jalan dan lain-lain. Berarti kita harus memperhatikan peringatan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab bila kita melanggar, pasti akan sangat membahayakan diri kita sendiri juga orang lain. Firman Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dulu, bukan orang lain. Memang pekerjaan yang mudah adalah kita mengawasi, mengamat-amati, menilai, mengoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Mari kita mau belajar untuk mengoreksi hidup kita supaya hidup kita bisa menjadi teladan, mencegah pembusukan moral bagi lingkungan kita. Yang kedua, peringatan. Kalau garam menjadi tawar, tak akan bisa diasinkan lagi, lalu dibuang dan diinjak-injak orang. Ini suatu peringatan bagi kita. Kalau pengikut Yesus hidupnya jelek, ajarannya juga brengsek, padahal seharusnya ia menyedapkan dunia ini, maka pengikut Yesus yang demikian tidaklah berguna, bahkan menjadi kutuk bagi masyarakat. 2 Petrus 2 ayat 20-22 mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Hewan anjing dan babi digambarkan sebagai hewan yang kotor. Mungkin anjing zaman dulu tidak seperti anjing sekarang, banyak dipelihara orang dan menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan. Petrus di sini membahas tentang orang-orang yang dulunya sudah pernah percaya kepada Tuhan, namun kemudian kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama. Dikatakan bahwa orang-orang semacam itu justru akan memiliki keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa lebih baik mereka tidak pernah mengenal kebenaran daripada mengenal namun akhirnya kembali ke kehidupan lamanya. Kita harus fokus meninggalkan masa lalu dan menatap ke masa depan. Jangan kembali ke kubangan kehidupan lama yang membuat hidup tidak berarti. Agar jangan menjadi garam yang kehilangan rasanya, maka kita harus sadar siapa dan apa tugas kita di dunia ini. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Dengar suara Roh Kudus untuk menyerah pada Allah dan melayani sesama. Harus tanggap terhadap koreksi dan hajaran Tuhan. Ini memang tidak enak, tetapi akan mencegah kita kehilangan rasa asinnya garam. Garam berasal dari gunung-gunung batu yang terkikis air hujan, lalu dibawa air sungai ke laut. Air laut ini kemudian dipanasi matahari dan muncullah kristal-kristal garam. Suatu proses berat untuk menjadi garam, karena itu hargai. Allah memberikan kualitas-kualitas rohani, tetapi kita dapat kehilangan kualitas-kualitas ini bila kita tidak serius dan menjaga dengan baik. Seorang pengikut Yesus bisa berfungsi menjadi garam karena sesungguhnya potensi garam merupakan refleksi kehidupan Kristus. Bersama ini, saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sedulur yang sudah terlibat dalam aksi sosial sebagai refleksi kehidupan Kristus bagi sesama dan lingkungan gereja. Tuhan memberkati Bapak Ibu sedulur semuanya dengan berkat ganda. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar menghidupi firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar kami memiliki tindakan dan perkataan yang menyebarkan keharuman di mana kami berada, di dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, di kantor, di toko, dan di lingkungan kami. Kami mohon Roh Kudus terus memimpin hidup kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup ini dapat menjadi kesaksian yang baik bagi sekeliling kami. Kami menyadari bahwa tak ada kesaksian hidup yang lebih kuat selain kesaksian hidup saat kami yang mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat disebut sebagai garam dunia. Berkati semua persembahan yang diberikan dan disalurkan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan ketulusan hati. Berkati keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan yang setiap hari diperjuangkan. Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil semuanya. Tuhan juga memberkati kami semua dengan kekuatan kesehatan yang prima dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan minggu depan. Salam sehat dan Tuhan memberkati saudara semua. Nah teman-teman, sudahkah kita menjadi terang dan garam dunia? Semoga renungan firman Tuhan hari ini bisa memotivasi dan mendorong kita untuk bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya hari ini, dan apresiasi yang luar biasa untuk all through GCC Prokerto yang sudah semangat dan tidak mengenal lelah. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah setia memberikan persembahan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan kendor, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara berpergian menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Kim, sampai jumpa lagi dalam online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat